Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Ketika kita menonton pertunjukan, lazimnya yang dilihat tidak hanya aktor atau performer, ya. Biasanya mereka juga ditunjang oleh skenario atau skenografi, elemen-elemen penunjang, ya, seperti desain panggung, and property, kostum, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang skenario atau skenografi, ya, atau elemen penunjang, ya, seperti desain panggung, kostum, dan lain-lain. Juga saya akan membahas fungsi dari skenario, ya. Lalu bagaimana skenografer bekerja dan apa saja pertimbangan dalam merancang skenario atau skenografi, ya. Nah, pembahasan ini saya kira cocok bagi para penata panggung, kostum, dan lain-lain yang sedang belajar merancang skenografi, ya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Skenario dalam pengertian yang luas itu dapat dikatakan sebagai suasana sekitar gerak laku di atas pentas atau elemen visual yang mengitari performer di dalam pertunjukan di atas panggung, gitu ya. Nah, pengertian luas ini didukung oleh perwujudan benda-benda yang menunjang si performer, ya, seperti kostum, tata rias, hand property, ya, dekor panggung, ya, desain panggung, dan lampu, ya, yang menyebabkan unsur-unsur penunjang itu dapat terlihat, begitu ya. Lalu apa saja sebenarnya fungsi dari skenario? Fungsi dari skenario ini setidaknya ada dua poin besar. Pertama adalah memberikan suasana sekitar dan atau menempatkan gerak laku, ya. Dalam berbagai hal ini membantu atau menunjang para performer untuk memberikan suasana, ya, atau memberikan keadaan lingkungan di mana performer itu berada. Jadi pada umumnya terdapat 4 macam sifat visual ini, ya. Pertama adalah realistis, sugestif realistis, non realistis, dan juga formal. Nah, realistis ini, skenario ini diciptakan, dibuat untuk memberikan kepastian, memberikan gambaran kenyataan hidup atau gambaran suasana yang patut bagi gerak laku, ya. Nah, ini misalnya contohnya adalah pertunjukan Cakar Monyet, ini produksi Main Theater, ini pernah dipentaskan di Salihara. Ini salah satu contoh realistis, ya. Jadi keadaan rumah, ya, settingnya di rumah begitu, dan juga kita bisa lihat status sosialnya, ya, kira-kira rumah seperti ini dimiliki oleh kalangan seperti apa, gitu ya. Semua lengkap ada di sana gambaran sebuah rumah. Yang kedua adalah sugestif realistis. Nah, ini diciptakan untuk mendukung suasana atau tempat yang akrab, tapi tanpa menghadirkan sesuatunya dengan lengkap. Jadi mirip dengan realistis, ya, tapi bedanya adalah kalau realistis itu lengkap dihadirkannya, ya. Kalau sugestif realistis itu hanya bagian-bagian tertentu saja, ya. Misalnya kalau kita ingin membuat skenario misalnya sebuah taman, ya, pertimbangan sugestif realistis ini kita tidak akan menampilkan semua elemen taman dihadirkan, ya. Hanya mengambil bagian tertentu saja yang bisa mensugesti penonton bahwa ini adalah sebuah taman. Biasanya adalah elemen-elemen yang punya icon yang sangat kuat, ya, terhadap identifikasi tempat. Misalnya kalau ingin menggambarkan taman dengan sugesti realistis, misalnya hanya menampilkan kursi tamannya saja, begitu ya, atau hanya menampilkan lampu tamannya saja, yang kira-kira itu sudah cukup mensugesti penonton bahwa oh, ini adalah sebuah taman, gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah non-realistis. Skenario ini diciptakan untuk mendukung peristiwa atau gerak laku performer pada bentuk penampilan yang tidak nyata ya. Jadi menggambarkan ruang waktu yang tidak ada dalam kehidupan nyata begitu ya. Biasanya sifatnya adalah dia hanya menampilkan simbol, metafor ya. Contohnya adalah pertunjukan Putu Wijaya ya, yang hanya menghadirkan misalnya bermain kain gitu ya. Teater teror Putu Wijaya itu hanya memainkan kain saja, dia disentuh, dimainkan sedemikian rupa ya. Jadi tidak ada gambarannya dalam kehidupannya nyata. Nah, kekhasan lain dari non-realistik ini adalah penonton punya persepsi yang berbeda ya. Jadi antar penonton punya persepsi yang berbeda terhadap yang dilihatnya, punya impresi juga yang berbeda ya. Berbeda dengan realistis dan sugestif realistis, bahwa misalnya antar penonton punya perspektif yang sama ya. Ketika melihat sebuah rumah ya, maka penonton satu dengan yang lainnya itu akan punya persepsi sama bahwa oh, ini adalah gambaran sebuah rumah begitu ya. Berbeda dengan non realistis, dia skenarinya dia memungkinkan ya penonton punya pencerapan yang berbeda ya antar penonton itu. Yang keempat adalah formal. Nah, skenario ini memberikan keleluasaan gerak laku ya, peristiwa di atas panggung. Jadi tidak mencoba memberi gambaran wujud latar tempat dan waktu secara gamblang ya. Biasanya rancangannya ini seolah sederhana ya, hanya mengolah misalnya lantai, memainkan background, dinding ya. Biasanya ini terjadi dalam drama tari. Jadi pusat perhatiannya itu tertuju pada performer gitu ya. Drama tari biasanya dapat kita lihat skenario semacam ini. Dia hanya memainkan leveling begitu ya. Jadi jarang banyak sekali menghadirkan desain-desain panggung begitu. Yang kedua adalah memperkuat peristiwa. Nah, skenario ini bertujuan untuk memperkuat makna peristiwa atau gagasan penting dalam pertunjukan ya, atau memperkuat simbol ya, atau dengan cara biasanya mengolah warna dan bentuk ya. Contohnya adalah pertunjukan Ila Gallico Robert Wilson ya. Kalian bisa lihat bahwa ini kalau kalian nonton pertunjukannya ya, skenario ini dibuat dengan memperhitungkan untuk menegaskan gagasan pentingnya ya. Hanya menampilkan kain ya, lalu bermain leveling di bagian belakangnya ya. Jadi tidak banyak sekali elemen-elemen penunjang, tapi dalam adegan-adegan tertentu ini akan sangat terasa kuatnya ya di panggung seperti ini. Misalnya adegan tertentu warna backgroundnya itu berubah merah, biru untuk menegaskan peristiwa-peristiwa tertentu begitu ya. Nah, dulu kerja skenografer adalah memproyeksikan makna penulis ke dalam ruang panggung atau makna naskah ke dalam ruang panggung. Namun kini skenografer modern ini melakukan kerjanya bahkan lebih dari itu ya. Jika dulunya desainer sangat mementingkan penciptaan konteks waktu, tempat, suasana pertunjukan ya. Nah, pekerjaan skenografer sekarang dianggap lebih dari itu. Skenografer bertanggung jawab atas misalnya struktur fisik yang digunakan dalam pertunjukan, pencahayaannya seperti apa, dan gambar visual yang diproyeksikan, bahkan suara, kostum, hand property, aktor, dan juga mempertimbangkan bagaimana tubuh pemain yang sedang beraksi di area tertentu di panggung ya. Terus juga misalnya hubungan ya antara pemain dengan penonton itu seperti apa.
Nah, jadi skenografer sekarang juga mempertimbangkan itu, ya, tidak hanya elemen penunjang tadi. Jadi skenografer sekarang ini sangat penting ya dalam penciptaan pertunjukan. Dia bahu-membahu dengan sutradara ya untuk mewujudkan gagasan-gagasan di panggung begitu ya. Secara praktis, skenografi mencakup seluruh teknik teater. Jadi bagian komponennya seringkali ditangani oleh spesialis yang berbeda ya, seperti desainer panggung, penata lampu, penata kostum, penata rias dan lain sebagainya ya. Tim skenografi ini termasuk juga stage manager ya, dan hal-hal yang bekerja erat dengan kerja-kerja sutradara. Bagi skenografer, pertimbangan praktis pertama adalah dampak visualnya. Jadi beberapa skenografer atau para penata biasanya melakukan pekerjaannya ya sebelum gladi bersih dimulai, sebelum pentas ya mengerjakannya. Sehingga sutradara ketika dalam proses latihan itu sudah disajikan sebuah maket atau model skala ya. Di dalamnya, di maket ini ada bentuk panggung, denah panggung, dan biasanya sudah dilengkapi dengan teknik tata letaknya, perpindahannya ya. Juga ada juga yang misalnya desain lampunya juga sudah ada begitu ya. Nah, tapi ada juga ya seorang desainer ini juga yang menghasilkan hanya serangkaian sketsa kasar ya sebelum latihan dimulai ya. Ini hanya untuk merangsang imajinasi dan kemudian mengerjakan detailnya ini saat latihan berlangsung. Jadi bersama-sama ya. Tapi ada juga desainer lain yang dia bekerjanya selama periode latihan ya. Dan desainnya itu dibuat berkolaborasi dengan sutradara dan aktor. Jadi berbarengan dengan proses latihan aktor gitu ya, pengerjaannya. Nah, skenografer atau desainer ini harus mempertimbangkan atau memahami lakon yang akan dipentaskan ya, atau bentuk dramatiknya ya. Misalnya periode latarnya, gayanya, misalnya realisme, simbolisme atau apa begitu ya, ekspresionisme. Juga mesti mencoba menanggapi ide-ide sutradara. Jadi kerjanya harus menghasilkan desain yang dapat melengkapi ide sutradara ya. Skenografer itu lazimnya menawarkan gagasan tema atau suasana pertunjukan ya. Jadi selain itu juga skenografer berkonsentrasi pada upaya menguatkan metafora di panggung gitu ya. Jadi mesti inisiatif menawarkan gagasan biasanya ya. Nah, desainer panggung biasanya juga memikirkan apakah mereka harus menggunakan bahan yang asli, material yang asli, atau dicat atau diganti dengan bahan lain misalnya, atau diganti menjadi simbol lain. Jadi desainer panggung biasanya tidak hanya mempertimbangkan warna, bentuk, dan garis, tetapi juga teksturnya dan masalah soal perspektifnya. Misalnya penggunaan level yang berbeda di atas panggung mungkin juga biasanya dipertimbangkan ya. Karena level dalam hal tertentu dapat membantu misalnya selain menentukan area juga untuk membantu misalnya menginformasikan penempatan set-set panggung begitu ya. Juga dalam hal tertentu level panggung juga ini akan berpengaruh pada unsur aural ya, bunyi ya, struktur panggung yang seperti apa selain yang visual ya. Leveling itu berdampak pada itu ya. Nah, persoalan estetika yang dirancang skenografer ini mesti dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan teknisnya. Jadi tidak hanya teknik keluar masuk, pasang bongkar begitu ya, tapi juga hubungannya dengan gedung pertunjukan. Bagaimana jarak dari panggung ke penonton terdekat dan terjauh,
bagaimana misalnya apakah aman terkait kesehatan, keselamatan, ya, bagaimana pencegahannya, kebakaran dan sejenisnya, ya, itu mesti diperhitungkan, ya. Jadi tidak sekadar estetika saja, jadi keselamatan, hal-hal buruk juga mesti dipertimbangkan. Misalnya saya punya pengalaman misalnya ketika menyutradarai sebuah pertunjukan, ada adegan tertentu begitu ya, pemain memegang balon gas, dan balon gas itu secara serentak mesti dilepaskan, ya. Jadi dia akan terbang ke atas, ya, berarti ke langit-langit, ke lampu kan begitu. Nah di sana itu harus dipertimbangkan tuh, ya. Balon gas itu kan dia punya dua unsur, ya. Ada yang isinya helium atau hidrogen. Nah ternyata ketika di riset gitu ya, yang berbahan hidrogen itu mudah terbakar. Jadi kalau balon gasnya berisi hidrogen, dia akan meledak di atas karena balon gasnya banyak yang diterbangkan. Maka skenografer mesti mencari balon gas yang berisi helium, ya, supaya aman, ya, supaya tidak terjadi kebakaran dan sebagainya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah terkait desain panggung, ya. Desainer panggung ini dapat merancang panggung dengan mempertimbangkan tujuannya. Misalnya pertama adalah lokatif, ekspresif, atraktif, jelas, sederhana, bermanfaat, praktis, dan organis. Secara singkat saya akan jelaskan. Misalnya lokatif, memberikan gambaran ruang yang bersifat realistis, sugestif, sugestif realistis, non realistis, atau tadi formal. Jadi mesti jelas ruangnya mau seperti apa, begitu ya. Pertimbangan selanjutnya adalah ekspresif. Misalnya apakah memperkuat peristiwa, gitu ya, memberi penjelasan atau menggambarkan keadaan, ya, untuk menciptakan suasana tertentu, hati, jiwa, dan tema, gitu ya. Yang ketiga adalah atraktif. Jadi memberikan keragaman fungsi. Jadi berdaya guna, mengolah garis dan warna, ya, sedemikian rupa yang bisa menawarkan variasi, misalnya simbol atau bahkan variasi fungsi. Jadi satu bentuk tapi ketika diubah-ubah, digeser dan diolah sedemikian rupa itu jadi beda-beda bentuknya, juga fungsinya, gitu ya. Yang selanjutnya adalah dia mesti jelas, menciptakan visual yang dapat terlihat oleh semua penonton. Jadi tidak pilih kasih, tidak hanya penonton yang paling depan saja yang melihat, ya, sedangkan penonton yang belakang tidak terlihat. Yang selanjutnya adalah sederhana, membuat desain panggung dengan mengolah material yang ada. Nah ini yang dimaksud sederhana. Atau Putu Wijaya di Teater Mandiri ini punya jargon yang bertolak dari yang ada. Jadi mengandalkan yang ada. Atau misalnya penata artistik seniman rupa Kang Heridim dari Bandung, misalnya dia estetika badingkut namanya, ya, yang bawa diangkut, yang ada diangkut lah begitu ya. Jadi bisa mengolah dari material apa saja. Itu yang dimaksud dengan sederhana, gitu ya. Pertimbangan selanjutnya dari desain panggung ini adalah bermanfaat. Jadi mesti bermanfaat dalam menunjang keseluruhan peristiwa, ya. Jadi bermanfaat sebagai fungsi, juga bermanfaat sebagai gagasan estetis, ya. Itu sifatnya simbolik dan lain-lain. Jadi mesti bermanfaat itu. Kalau tidak bermanfaat secara fungsi atau simbolik, itu abaikan saja. Itu mesti dihilangkan. Yang ketujuh adalah praktis. Jadi mesti memenuhi kebutuhan teknis dalam misalnya pembuatannya, pemasangannya, dan perpindahannya. Mudah atau tidak, ya, cepat dikerjakan atau bagaimana begitu ya, bernilai ekonomis atau tidak, ya, memiliki kemudahan nggak ketika mobilitas berpindah-pindah, mau di dalam gedung atau di luar panggung begitu ya, terus aman atau tidak, mudah rusak atau tidak, ya, dapat dirangkai dengan
gampang atau tidak, ya, dapat disimpan atau tidak setelah pertunjukan dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah organis. Jadi skenario yang diciptakan ini harus dapat menunjukkan setiap elemen yang diciptakan ini menjalin hubungan satu sama lain. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Tadi ya, memiliki fungsi yang bermanfaat begitulah. Nah, itulah gambaran singkat terkait skenografi. Kalian bisa eksplorasi sendiri dalam merancang desain panggung ya. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.